Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah sampai hari ini hari ke-21 Ramadan. Belum ya? Cepetan. Daripada ngantuk. Keberapa berarti Bu? Berarti ahli hitung. Mudah-mudahan sampai hari ini, saat ini Allah terus mengistiqomahkan jiwa kita dalam iman dan peningkatan takwa. Mudah-mudahan pertemuan ini memberkahi dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya sama-sama kita bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum memulai ada disclaimer dulu. Jadi ternyata nama itu ketika kita disematkan, kalau nggak tepat ternyata manfaatnya juga ada dua. Jadi tadi saya disebutin Muhammad Abdul Ghafur. Ceritanya 3 hari yang lalu saya ngisi acara bukber, ya beberapa tokoh lah gitu lah. Kemudian paginya saya ditransfer, tapi tulisannya Muhammad Abdul Ghafur, nomor rekeningnya beda. Akhirnya ya udah saya diemin aja kan. Rupanya siang-siang, Pak Ustadz kayaknya salah deh. Bapak kan namanya Gofar gitu kan. Jadi rupanya ya sudah, itu rezekinya Pak Gofur saya bilang. Jadi alhamdulillah nama ketika saya disebut memberkahi yang lain. Alhamdulillah. Jadi rupanya insya Allah. Jadi kalau salah nomor 1 digit aja Pak, salah rupanya nama Gofur itu pasaran. Gofur pasaran. Jadi rupanya beliau banyak nomor rekeningnya. Ternyata alhamdulillah. Tapi kan rezeki itu nggak ketuker. Betul apa ini? Rezeki itu nggak ketuker. Siang-siang rupanya beliau begitu lihat redaksi silaturahim Jumat, loh nama saya adalah Mu Abdul Ghafar. Itu sesuai dengan nama nomor rekening Pak. Jadi rupanya belum. Loh kemarin saya buka Muhammad Abdul Ghafur itu. Saya bilang nggak apa-apa Pak, itu rezekinya beliau. Alhamdulillah. Rupanya ditambahi lebih gede. Jadi alhamdulillah itu rezeki anak soleh. Jadi nama tetap gak ketukar, dan itulah yang kemudian makin saya imani bahwa ada dua dalam prinsip kita risalah syariah. Dan kemudian guru saya menegaskan, Gofar, yakin kamu pada dua hal. Apa? Satu, ibadahmu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, ibadah kita nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan yang kedua, yakin rizki itu nggak ketukar. Gitu, alhamdulillah. Ini udah temanya sudah terbikin. Kita masuk ke bab berikutnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau lihat pagi ini ya sudah, sebenarnya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata karena semuanya memancarkan cahaya iman, cahaya puasa, cahaya Quran, cahaya ibadah. Sehingga Ramadan itu yang ada ngapain kira-kira? Saya renung, makanya saya bilang tahun ini begitu saya ditanya, ada jamaah pengajian tadarus Gofar, apa SKS Bapak tahun ini? Nah loh, Ramadan
ada yang mengatakan laksana madrasah ruhani. Namun kemudian kita lihat apa SKS kita. Wah, saya bilang bisa jadi saya remed semua nih Bang. Namun ketika dalam perjalanan ruhani malam awal Ramadan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang terbesit dalam hati saya hanya gini: wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuka nas'aluka. Gimana? Perintahkanlah keluargamu untuk ibadah salat, wastabir 'alaiha, dan menetapilah kesabaran. Jadi PR saya ternyata di situ. Jadi saya punya bonus anak yang 4 laki-laki 6,5 tahun. Semenjak umur 4 tahun saya ajak ke masjid. Dari rumah ajak ke masjid. Namun di 4 tahun itu yang terjadi setahun pertama ya sudah, arena masjid jadi tempat bermain. Lari. Karena anaknya Pak Gofar gak ada yang berani marahin. Yang lain dimarahin. Itu anak saya gak ada yang berani. Sampai kemudian ngitungin jamaah yang hadir. Alhamdulillah setahun sabar. Tahun kelima, umurnya 5 tahun, ada perubahan. Mau ikut sholat. Namun sholatnya, kalau sholat itu kan qaulun wa fi'lun, ucapan dan gerakan. Ucapannya beberapa kalimat, gerakannya ya seperti itu. Hafal, berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, duduk, sujud, salam. Dan jumlahnya tahu. Alhamdulillah pada periode berikutnya si kecil anak saya itu super gila. Kita baru takbir belum ruku, sholatnya anak saya selesai. Allahu Akbar. Assalamualaikum, pulang. Sampai kemudian saking ya udah, berarti kan karena pulang takut nggak tahu kembali ke rumah, rupanya jalan-jalan. Alhamdulillah sampai ke rumah lagi. Pada akhirnya alhamdulillah ada perubahan. Mulailah kemudian sholatnya mulai diam. Makanya rupanya banyak buat kita semua. Sholatnya sudah mulai berdiri ikuti, ruku ikuti, tidak ikuti, terus sampai salam assalamualaikum. Habis itu lari. Dan alhamdulillah sampai hari ini perjalanannya sampai di situ. Inilah yang kemudian saya renungkan. Di sisi lain, saya disuruh mendampingi dan memerintahkan keluarga untuk sholat, dan saya mengajarkannya dengan contoh, belum secara intensif. Dan bisa jadi itulah perjalanan kita semua sampai hari ini. Karenanya ketika kita membahas di bulan Ramadan, saya teringat dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Bisa nggak kita menerjemahkan kata sabar? Bisa nggak Pak? Nanti cari lagi lembaran buku kitabnya. Dalam riwayat Ibnu Katsir ada satu pemaknaan kata sabar. Bisabri ay asya. Nah ini yang saya bilang. Jadi kalau kita ingin, ya Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bisabri
sabri, dengan sabar, artinya apa? Maknanya dengan berpuasa. Sabar yang paling mudah memaknai sabar ya ini di bulan Ramadan. Jadi kalau kata-kata sabar diterjemahkan macam-macam, biarkan kita merangkum diri kita sendiri. Sabar itu Ramadan. Maka disebutkan dalam hadis syahrus sabar. Betul loh Pak? Pernah baca ya? Ramadan itu syahrus sabar, bulan sabar. Sabar kita menahan lapar dan haus. Sabar tidak menggauli istri di siang hari. Sabar kemudian apa? Malam kita bangun. Sabar ngumpul bersama sahabat di masjid. Sabar mengeluarkan harta dengan infak sedekah dan nanti puncaknya zakat. Sabar dini hari sahur bangun. Dan sabar itulah yang kemudian sama-sama mari kita ambil pelajarannya. Jadi sabar itu apa? Ya Ramadan ini. Karenanya dalam ulama memaknai sabar itu dibagi 3. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar dari musibah. Cukup sampai situ? Cukup ya? Jadi sabar ya Ramadan. Jadi kalau kita sekarang sama-sama sedang menjaga Ramadan, inilah kita mampu maknai. Silahkan guru saya kasih tahu, yo apa makna sabar buat kamu di Ramadan ini? Kenapa kemudian rohaniah kita bangkit? Bawaannya pengen pegang Quran, bawaannya pengen berbagi harta, bawaannya kemudian diajak dalam ketaatan. Makanya betul kalau kita telah sabar dalam menjalankan taat dan dipaksa, dan kemudian sekarang menikmati, disitulah kemudian dalam Al-Quran innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Ramadan ini sangat terasa kalau kita selalu bersama dengan Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tadi ada makan, sisa makanan di waktu sahur. Andai saja siang hari kita kruyuk lapar, mungkin bekakan ayam banyak, sisa rendang masih ada beberapa potong, minum banyak di meja, atau mungkin tinggal ngambil buka lemari es. Istri, suami atau enggak ada, kita sendirian. Nah, coba kita kan di situ. Mungkin dulu waktu kita kecil ya ada nyolong-nyolongnya. Mungkin nyolong saat wudhu minum, gitu kan? Mungkin saat orang tua kita nggak ada kita minum, ya itu masa lalu. Alhamdulillah, saya ingat saya nggak begitu. Sekarang kita sadar, kenapa kita nggak mau membatalkan puasa di siang hari? Kenapa kita nggak mau makan walaupun nggak ada orang? Kenapa kita nggak mau membatalkan puasa walaupun nggak ada siapa-siapa yang melihat kita, gitu kan, di rumah atau di kantor? Maka ada cerita dulu, di zaman dulu, biasa cerita dakwah kan bisa jadi ada bohong-bohongnya. Walaupun cerita ini benar atau tidak wallahu. Seorang suami yang belum taat, gitu kan? Begitu taat dia sahur, disiapkan sama istrinya rendang, gulai gitu. Rupanya begitu pulang kerja masuk angin. Begitu masuk kerokan muntah, yang keluar Indomie.
Yang keluar kok mie gitu. Istrinya bingung. Kayaknya semalam masaknya itu rendang, semur. Tapi kenapa sekarang saya nyaksiin begitu muntah keluarnya mie gitu kan? Begitu nanya, papa gitu kan, emang tadi siang sarapan makan siang di mana? Seingat mama gitu kan, semalam mama saya rendang dan lain-lainnya. Tapi kenapa tadi muntah keluarnya mie gitu kan? Nah gitu, ya dengan belepotan, wah itu mie yang kemarin. Tapi selama ini serba nggak masak mie kata mama gitu kan? Wah itu makanya disitulah kemudian bisa jadi kita bohong, tapi ternyata Allah membuktikan istrinya tahu kayaknya belum pernah masak itu, tapi yang keluar dari perutnya itu. Nah inilah anekdotnya. Maka kita sama-sama diingatkan Ramadan adalah bukan untuk dalam guru saya kasih tahu Ramadan itu apa? Saatnya kita sedang menggosok jiwa kita, membersihkan rohaniah kita yang sudah bersih. Jadi kalau sekarang kalau sesuatu yang sudah bersih digosok lagi apa namanya? Apa sih kalau dibilas? Ada lagi yang lebih tajam lagi. Kalau dibikin celongin apa? Kalau dipoles. Biar kemudian apa? Seperti batu. Kalau misalnya kita gosok beberapa kali ya sudah bersih. Tapi begitu kita poles terus-terusan, apa yang terjadi? Dia memancarkan kilauan cahaya. Wajahnya enak dipandang. Tutur katanya kemudian keluar kebaikan. Perilakunya tampak menjadi bersahaja dan enak dilihat. Nah itulah kemudian Ramadan yang kita lakukan. Tausiah sudah didapatkan setiap malam. Kemudian malamnya mungkin banyak beberapa hal dalam amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan. Inilah yang kemudian di separuh terakhir ini mari kita sama-sama kemudian terus kita poles sehingga nanti kita menemukan sejatinya di sisa waktu kita ini kita akan menemukan apa tujuan dari hidup kita. Kita sudah merasakan nikmatnya berjamaah, silaturahim di tempat-tempat yang mulia, dan mudah-mudahan ini bisa jadi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Karenanya di pagi ini kita disuruh banyak-banyak berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Nah, Ramadan ini kita pelajari makin akrab. Yang namanya minta tolong artinya apa? Kita kemudian merasakan bimbingan, merasakan keakraban dengan Allah. Maka disinilah pertanyaannya, ketika bulan Ramadan, bab tentang Ramadan surat Al-Baqarah 183 menjelaskan tentang kewajiban puasa sebagaimana orang sebelumnya puasa bagi orang yang beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Ayat 184 bilangan puasa, yang sakit, yang tidak mampu boleh tidak puasa atau diganti pada hari yang lain. Ternyata puasa itu lebih baik. Yang 185 menjelaskan tentang apa? Tentang bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Nah, guru saya maknanya. Setelah itu ada kalimat ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat 183
ketiga, ayat itu diakhiri dengan kata takwa, la'allakum tattaqun. Karena bisa jadi ada orang yang menjalankan puasa tapi tidak meraih takwa. Yang kedua, ayat 180, in kuntum ta'lamun, bila kita dapat ilmu, ngerti, paham tentang kewajiban Ramadan dan berpuasa di dalamnya dan mengamalkan amal soleh, maka kita senang menjalankannya. Ayat 180 yang menjelaskan di bulan Ramadan orang-orang yang beriman itu timbul rasa syukur. Karena dalam ayat wattaqullaha la'allakum tashkurun, dalam surat Al-Imran 123 menjelaskan orang yang bertakwa itu ternyata nanti apa? La'allakum tashkurun. Jadi takwa tidak berhenti, lanjutannya menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ayat 186 inilah salah satu kesimpulan rohani. Apa? Dan apabila hambaku, wahai Muhammad, bertanya tentang aku, jawab aku itu dekat. Uji budak watadai dadaan, Allah menjawab doa-doa, panggilan-panggilan. Dan kemudian apa? Apabila dia berdoa kepada Allah, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini menunjukkan apa? Istiqomah. Pertanyaannya, yang bertanya tadi siapa? Sampai Allah kasih tahu, wa idza sa'alaka ibadi, siapa hamba-hamba yang bertanya itu? Dalam tafsir beberapa ulama menjelaskan kalimat ini, siapa orang yang bertanya sampai tentang Tuhan? Yang tadi karena rasa syukur, yaitu orang-orang yang berpuasa atau mengamalkan perintah di bulan Ramadan. Jadi, sudahkah kita di akhir menjelang Ramadan ini ada timbul dalam hati kita bertanya? Maksudnya bertanya bukan menanyakan tentang Tuhan, Tuhan itu apa dan sebagainya, bukan. Makin akrab kita dengan Allah, makin rindu dengan Allah, makin kemudian merasa kita dekat dengan Allah. Nah inilah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jawab kalau itu aku adalah dekat. Kedekatan kita dengan Allah terus kita bina. Kenapa tadi kita nggak mau buka di siang hari di dalam bulan Ramadan? Karena kita merasakan Allah menyaksikan kita. Hati kita disaksikan, batin kita disaksikan, juga perilaku jasmani kita. Di mana kita berada, kita merasakan akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Ramadan. Maka orang-orang yang rindu Ramadan pantas kemudian dijanjikan oleh Allah dalam hadits qudsi, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'. Orang yang kemudian berpuasa diberikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhan. Jadi sebenarnya ada dua kalimat, bisa jadi kalau dimaknai secara lahiriah syariat ya dua kontradiksi. Di sisi kita berbuka, bertemu Tuhan. Maka ada ulama bukanya di dunia, ketemunya nanti. Nah, berbukanya pas maghrib, kapan kita bertemu dengan Allah, merasakan hadirnya Allah. Orang-orang yang puasa inilah yang merasakan hadir Allah setiap waktu. Diasah dari awal hari Ramadan, begitu puncaknya di akhir Ramadan, badan sudah mulai lemah, tapi semangat gembira itu terasa dalam jiwa. Kalau kita ngetes ngerenungin ruhaniah kita, kalau pagi adalah lemes-lemesnya,
Begitu siang-siang dikit lemes, materin nol. Tapi kenapa begitu habis asar, walaupun badan kita sudah lemah, hampir saja pikiran kita kosong, karena asupan sudah mulai berkurang dan sangat berkurang. Di puncaknya lapar dan haus, namun di situ ada sesuatu yang menyesakkan hati, senang. Coba aja lihat, renungin di situ, ya Allah. Di sisi lain badan kita lemah, tapi kenapa rohaniah kita seger? Nah, segernya itulah sebenarnya rohaniah yang bangkit, merasa kita nanti begitu buka bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bahasa rohani tentang makna iltamisu fi ashril awakhir, carilah kamu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Apa itu memaknai Lailatul Qadar? Orang yang sudah merasakan rindunya dengan Allah, begitu malam itu, suasana itu, dia merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, dekat rasanya itulah dalam bahasa spiritual disebut Lailatul Qadar. Bisa jadi ibu bapak sudah banyak mengalami itu. Mungkin pas lagi sendirian, entah di rumah, entah kemudian di masjid, merasakan akrab dengan Allah. Sehingga apa? Rasa syukur datang, merasakan nikmat itu. Bisa jadi yang ada hanya uraian air mata. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa menemukan kembali. Tahun ini bisa merasakan kembali. Entah kapan waktunya, entah di mana tempatnya, dan entah bagaimana kondisinya. Mari kita raih, berharap kepada Allah, dan mudah-mudahan saat itulah seolah langit terbuka, ruhaniyah kita semangat, dan disitulah nyambungnya kita Allah yang dimaksud liqa Allah. Saat kita berbuka, disitulah kita berjumpa dengan Allah. Yang terbuka adalah langit ruhani kita, yang terbuka adalah jiwa kita. Saat itu kita merasakan alhamdulillah, makasih ya Allah. Maka dalam Al-Quran, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita sempurna setiap hari mengamalkan amal Ramadan, tidak ada kalimat kesempurnaan itu kecuali terucap fatukabbir walitukbirul dan kemudian apa? Walitukbirul iddata. Gimana? Tadi sebutin walitukbirul iddata walitukabbiru, yang ada Allah. Makanya betul, ketika kita mendapatkan selesainya Ramadan, kalimat yang utama, kalimat yang kita ucapkan begitu malam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Gak ada yang lain, yang ada kita merasakan. Ini yang harus kita capai. Makanya bisa jadi orang-orang kerohanian takbirnya bukan nanti akhir Ramadan, takbirnya tiap malam, takbirnya setiap kita tarawih, takbirnya bisa jadi saat kita berbuka. Makasih. Kalau kita sudah sampai kepada keadaan seperti itu, kita rasa lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kullaha. Sekiranya umatku tahu apa yang terkandung dalam Ramadan, pasti dia berharap sepanjang tahun itu isinya Ramadan. Artinya apa? Disitulah kita merasakan ya Allah. Betul dalam Al-Quran,
nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Karena apa? Kita merasakan akbarnya Allah setiap saat, setiap waktu kita kumandang. Jadi bisa jadi mari kita renungkan beberapa ayat Quran itu, dan pernahkah kita kemudian merasakan akrab dengan Allah, dan mudah-mudahan kita meraih apa yang kita raih. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun. Menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi hamba yang istiqomah dalam menetapi kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah yang saya hormati, alhamdulillah kita telah mengikuti sesi yang pertama, penjelasan pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Sekarang kita mengikuti sesi yang kedua, giliran para jemaah. Mungkin ada yang akan menyampaikan pertanyaan, silakan. Ada? Wah, udah paham semua kayaknya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, kapan fidyah bisa dilakukan, atau fidyah dulu atau wajib qada? Terus dia meninggalkan puasa karena hamil, menyusui, kemudian setelah ketemu Ramadan lagi masih menyusui, atau itu tidak bisa puasa. Kapan dibayar fidyahnya? Kedua, orang yang sudah tidak mampu, dia tidak puasa, kapan saat bayar fidyahnya? Dan itu kewajibannya apakah yang hidup, apakah yang sudah meninggal? Nah, yang kedua, ada hadisnya Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa fiwaratas." Apakah ini termasuk di fidyah? Karena batal pahalanya hilang, cuma kapal haus, seperti itu. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab singkat dulu. Hadis itu tidak ada hubungannya dengan fidyah yang kedua. Jadi nanti itu kaitannya nilai Ramadan kita, puasa kita. Jadi ada banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dan puasa illal jiwal atas kecuali lapar dan haus. Jadi kita nggak tahu fidyah kita, makanya nanti kalau itu bukan fidyah bisa makanya ada kalimat zakat fitrah. Saya kedua dulu ya biar jauh. Jadi kalau kenapa akhir Ramadan diwajibkan zakat fitrah? Fungsi zakat fitrah apa? Secara umum boleh tambahkan ya? Ya. Kenapa kita zakat fitrah? Biar tahu. Dua fungsinya. Tuhratul lis-shaim wa tuhmatul lil masakin. Gitu Pak. Jadi tadi kalimat yang kedua, jadi bukan fidyah. Kenapa kita disempurnakan puasa kita dengan membayar zakat fitrah? Makanya saya maaf, tapi ini ya gimana ya, ilmu harus disampaikan. Zakat fitrah sebelum bayar fidyah kan, yang paling utama, waktu yang paling utama kapan? Tahu nggak? Waktu yang utama kita bayar zakat fitrah setelah puasa, malam 1 Syawal. Itu yang utama. Pernah dengar itu Pak? Begitu selesai Ramadan, puasa malam 1 Syawal, batasnya sampai kapan? Sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itulah yang dimaksud wajibnya zakat fitrah. Nanti kemudian ulama barulah kemudian dengan keadaan zaman ini dan khilafiyah ulama siapa? Udah di awal, di tengah, di akhir. Tapi waktu yang utama adalah malam Aid.
saya mengamalkannya yang itu. Jadi bisa jadi saya zakat sosial 2 ke masjid, tapi zakat secara kerohanian saya amalkan yang penting. Malam tahu saya keliling, saya bawa beras zakat, saya zakat lagi keliling-keliling itu. Tapi nggak usah dicontoh kalau bisa ini. Yang penting, kenapa tadi saya akhirnya tuhratul lisoil wa tuhmatul lil masakin. Puas zakat fitrah itu mensucikan puasa kita dan memberi makan orang miskin. Makanya kalau di kampung-kampung berbagi zakat itu malam Idul Fitri. Benar Pak Ibu? Cirebon gitu kan? Oh, kalau di malam Idul Fitri udah zakat keliling, sambil takbiran. Kalau sekarang keburu mudik Pak Ismu. Udah sabar dulu, nggak apa-apa. Tapi itulah ikrar, tetap mendapatkan nilai mulia. Baik, sampai situ. Nanti boleh dibahas nih. Tentang apa yang dimaksud dengan fidyah tadi. Dalam Quran, tadi ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk menjalankan puasa itu diharuskan membayar fidyah. Pertama, sebelum saya jelaskan kapan waktunya fidyah, yang dimaksud yutiqun biar lengkap, bisa jadi ada khilafnya. Yang pertama, orang yang tua renta dan tidak mampu berpuasa. Sekarang tua nggak mampu, tahun depan ya makin tua, renta, dia nggak mampu, ya sudah mulai, ya sudah, dia termasuk fidyah. Nanti kapan berakhir? Yang kedua, sakit menahun, dia nggak bisa, ya sekarang sakit, besok sakit lagi, karena darurat. Jadi di Ramadan ini saya ada jamaah yang 2 jamaah yang akrab gitu. Kalau yang kalian nggak ngomong, yang 2 yang ngomong. Pak Ofan saya nggak puasa. K1 daerah Sentul, usia 65 tahun, maaf mu'alaf tadinya. Tapi beliau di 2 tahun terakhir itu, 3 tahun terakhir sebelum COVID atau setelah COVID, dia memasang ring di jantungnya. Itu ada 6. 1 ring berapa harganya? Saya nggak tahu, beliau bilang 1 ring itu 300 juta. Proses masang, saya nggak tahu. Kali 6 itu berapa? Dari situlah dia nggak bisa. Yang ada kekhawatiran, makanya kemudian nggak puasa. Yang kedua, ada seorang ibu usia 85 tahun. Pak Gofar, saya nggak bisa puasa karena dia kalau siang nggak kuat, akhirnya minum obat yang rutin pagi, siang, sore. Ya sudah. Karena dirinya saja tahu, tapi Pak Gofar izinkan hak saya untuk bisa tetap tarawih di rumah, sholat dan sebagainya. Beliau saya ajarin Quran. Makanya dua jujur, saya nggak bisa puasa Pak Gofar, tapi tarawih, tapi sedekah aman. Nah, fidyahnya kapan yang untuk itu? Bisa di awal Ramadan, tengah atau akhir. Yang pertama tadi, kapan fidyahnya? Ya bisa awal, tengah, akhir. Karena membersamai bulan Ramadan. Sama kayak zakat fitrah, pemberiannya. Untuk yang tadi puasanya, yang penghalangannya menabung. Tapi ada yang kedua, yang ketiga, wanita hamil. Nah, wanita hamil ini dalam pemahaman atau mazhab Syafi'i ada 2 kategorinya. 1, hamil karena dia takut, dia khawatir, enggak, dia merasakan bahwa badannya nggak mampu. Kalau badannya nggak mampu, maka dia membayar fidyah. Kalau misalnya karena yang kedua, karena anaknya, saya takut anak saya nanti dalam tanda kutip cacat, gimana kalau saya puasa. Nah, imam saya mengatakan yang itu yang gak boleh, karena dia tidak iman dan yakin kepada Allah. Tapi kalau berdasarkan ketidakmampuan dirinya,
nggak bisa puasa, memang dia nggak bisa puasa, maka dia hanya bayar fidyah. Tapi kalau karena anaknya dua, mengganti puasa qadha dan juga kemudian bayar fidyah. Kaitannya dengan fidyah, kapan naruhnya, kapan bayarnya, sesuai kemampuan. Bisa jadi yang waktu yang utama fidyah sama membersamai dengan zakat fitrah, karena dia pasti bulan besok juga nggak bakal puasa lagi. Kenapa orang yang tua renta besok sunnah juga nggak bakal bisa, apalagi ganti gitu kan? Kemudian orang yang menahun sakitnya sama, dia tidak bisa mengganti. Itulah yang paling utama, sama dengan zakat bayarnya di awal, tengah, akhir Ramadan. Nah, kalau yang tadi fidyah dan qadha bagi wanita yang hamil karena anaknya kapan? Gitu kan? Fidyah wajib ditunaikan, boleh sesuai dengan kemampuannya, bisa Ramadan atau sesudah. Jadi dalam kitab dijelaskan fidyah itu kalau karena ada denda tadi, qadha juga, jadi boleh. Kan ada orang dulu mampu, karena setiap hari satu mud itu berapa? Kurang lebih berapa? 500 gram. Ada yang mengatakan 0,7, 0,8. Saya sampai beli di rumah ada tuh, pakai stainless, mana Pak? Coba, jadi saya ada jalan pakai mud itu macam-macam, mud Mesir, mud mana. Nah, saya udah begitu riset kurang lebih 0,7, ada 0,8, tadi juga ada 0,5. Nah, tergantung kemampuan. Kalau bahasa guru saya dalam kitab itu begini. Nah, maaf, segini kurma. Nah, pertanyaannya, tangannya mana? Tangannya siapa nih? Tangannya orang Arab atau tangannya kita orang Indonesia? Kan kader. Makanya kemudian sudah kurang lebih kalau 1 liter. Nah, kalau guru saya kurang lebih 1 liter setiap puasa. Jadi kalau 30 hari 30 liter. Boleh dibayar di awal, di tengah, dan di akhir. Sama sebenarnya zakat sekarang juga boleh. Tapi tadi waktu yang utama kalau kita nanti di akhir Ramadan, tuhratul lisoim, mensucikan puasa kita yang tadi, yang bisa jadi ucapan tidak terjaga, mata, telinga, dan nafsu tidak terjaga. Akhirnya apa? Jangan sampai kita dianggap sia-sia, maka kita membayar dengan zakat fitrah. Sampai situ ya? Alhamdulillah, pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Sekarang saya berkesempatan pada pertanyaan yang kedua. Mungkin ada sektor sebelah kiri, ibu-ibu barangkali. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sih kepada Ustaz, siapakah yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah yang hanya dicicip saja? Seperti kita tahu bahwa profesi dari masing-masing semua manusia ini berbeda. Misalnya security atau ada shift kerja itu, berarti kan masih posisinya tidak di dalam masjid. Mohon penjelasan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana baik. Besok saya mungkin misalnya ke Solo. Ke Solo apa Palembang? Saya Palembang kan. Ke Solo perjalanan siang ini. Itu saya wajib nggak harus puasa, wajib tidak puasa, apa boleh tetap puasa. Gimana tadi bahasanya? Wajib atau boleh? Ya, saya dalam Ya, satu betul. ceramah saya mendapatkan informasi ini ya. Kalau kamu dalam perjalanan di mana itu sudah mencapai jaraknya dan jika itu berisiko, itu tidak wajib untuk tidak puasa. Rasanya wajib ya. Sementara kalau kita dalam perjalanan itu kan ya sambil nunggu
Saya jawab yang nggak simpel dulu Pak Ibu. Jadi kalau pertanyaan Pak, nanti ada dalam ayat 184 itu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jadi ada orang yang karena maridun sakit, aw ala safarin perjalanan, fa'iddatun min ayyuha, dia boleh. Maknanya bukan katanya wajib. Bukan menunjukkan kata kewajiban, tapi adalah mubah, artinya boleh diamalkan. Bila kamu dalam perjalanan atau musafir, maka ganti pada hari yang lain. Nah ini pilihan. Nanti ditaukidkan dalam ayat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi yang tahu kekuatan kita, musafir kita ini resikonya seperti apa kita sendiri. Bapak memutuskan, oke, musafir kita itu kayaknya nggak kuat, mengganggu konsentrasi, maka disitulah kita, maknanya sebenarnya bukan wajib, batalkan, tidak berpuasa. Karena kita harus disuruh menghormati bulan Ramadan, tapi sampai. Makanya sampai dalam fikih begini. Contoh, ini kemarin saya ada diskusi beberapa asatid dalam kajian. Misalnya ada orang yang mau sesar di siang hari puasa. Dia padahal kuat berpuasa, maka tidak dihukumi orang yang mau sesar di siang hari puasa atau setelah dia harus niatkan puasa sebelumnya, sebelum di waktu sahur minimal nawaitu shomahwati. Saat itu dia kemudian berbuka, ya apa? Karena menghormati waktu Ramadan. Jadi tadi yang tahu kita mampu jalan ini kuat atau tidak, baru kita ya Allah. Namun niatkan kita puasa, apalagi berangkatnya siang. Niatkan puasa di waktu sahur paling terakhir, baru kemudian puasa aja. Begitu, ya Allah, ini matahari terik banget, saya nggak kuat, luar biasa, malah pusing. Nah, malah kita disuruh berbuka puasa. Jadi gitu, bukan berarti wajib, tidak langsung wajib. Karena tadi wa antasumu khairul lakum, siapa yang berpuasa itu lebih baik. Boleh. Nah nanti ada kaitannya, ulama berpendapat ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Tapi ini kan kaitan puasa wajib. Jadi kamu berjalan sakit atau berjalan ganti kepada hari yang lain. Jangan kemudian, namun dalam riwayat yang saya baca, dalam riwayat di zaman atau Ibu Abu Hanifah sendiri, beliau kemudian makan di siang hari Ramadan. Rupanya beliau sedikit demam. Dilihat oleh, ya itulah ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi puasa yang membuat dia bangga, atau sakit yang membuat dia bangga. Perjalanan yang kalau enggak, kata-kata marhalah perjalanan itu beda. Kalau misalnya Bapak naik pesawat ke Solo, berarti kan waktunya kan. Kalau misalnya kemana, berarti nggak masalah. Jadi perjalanan itu di mana? Kalau kita nggak mampu, baik, berarti insya Allah sudah paham. Jadi wa antasumu, yang puasa lebih baik kalau mampu. Yang tahu kita mampu tidak, diri kita sendiri. Kaitannya dengan siapa yang berhak? Semua berhak. Allah tidak pilih kasih. Siapa yang ingin benar-benar itu? Ya semua punya. Makanya sebut dalam hadis gampangnya, kullu ummati yadkhuluna illal jannah. Semua kita itu masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Jadi ada orang yang berharap Lailatul Qadar, ada yang enggak. Nah, jadi kalau kita berharap, ya Allah, kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita maknai. Artinya apa? Sama saja. Lailatul Qadar itu di seperti lapisan. Mana bisa jadi
orang Lailatul Qadar pada makna pertama, kedua, dan paling dalam. Sehingga apa? Memaknai Lailatul Qadar. Ya tadi ada orang yang merasakan satu ayat Quran. Ya Allah, saya kok ngerti. Itu bisa jadi Lailatul Qadar tentang Quran. Ada orang begitu nikmat. Suatu saat saya dapat cerita. Entah dia digerakkan di malam hari, dia membawa rezeki, bahkan begitu dia keluar dari masjid, itu kemudian dia pengen ngasih ke seseorang. Begitu dia kasih, itu begitu dikasih, ternyata orang itu bersyukur luar biasa. Kenapa? Ternyata dia tahu, dia datang apa? Pak, saya 3 hari tidak bisa buka puasa, tidak bisa buka sahur. Tuh, hatinya dituntut, dia di situ dia merasakan syukur. Ya udah nggak bisa. Ya Allah, benar berarti. Kenapa saya tuh pengen ngasih? Saya itu. Nah, ada orang pengen ngasih aja. Ternyata ada kejadian. Nah, bisa jadi itulah Lailatul Qadar. Dia merasakan, oh gila pentingnya kita memberi. Pintu Lailatul Qadar banyak cara. Dengan puasa, dengan Quran, dengan sedekah, dengan sholat tarawih, dengan silaturahim, dan dengan cara. Ketika kita saling terhubung dengan Allah, merasa nikmatnya akrab bersama Allah, dekat banget dengan Allah, itu namanya Lailatul Qadar. Makanya ada seorang ulama sampai memaknai Lailatul Qadar, Lailah itu malam, Qadar itu ukuran takdir. Makna malam adalah kegelapan, bukan saja kegelapan lahir, tapi kegelapan. Makanya kemudian ini secara ilustrasi, di sini kita siang, di tempat lain malam. Di sana malam, di sini siang, di sini siang, di sana. Jadi sebenarnya siang malam itu adanya di mana? Apakah memaknai ukuran bumi yang berputar? Bisa jadi setiap saat itulah ada siang dan malam. Sehingga bisa jadi Lailatul Qadar dalam ulama bisa jadi datang kapan waktunya di bulan Ramadan. Itu tadi. Karena apa? Bisa jadi kita tadi merasakan nikmatnya Allah di siang, di tempat lain juga malam, di tempat lain sedang iktikaf. Coba bertanya, di bumi mana yang sekarang sedang malam kalau jam segini? Di Mekah masih malam itu ya, 4 jam kan? Di sana masih iktikaf. Makanya sekarang saya baru dapat begitu. Kenapa perbedaan? Ada yang puasanya Rabu dan Kamis. Ya Allah, saya ngeblank, saya nggak tahu ilmunya. Ternyata beliau mengambil derajatnya di Amerika 5 derajat. Wah, saya belum nyambung ilmunya, saya nggak ngerti. Ya, saya nggak, karena saya belajarnya ya di lokasi kita saja. Malam Suryatul Hilal itu ya di tempat kita, bukan tempat yang jauh. Malah kita nggak tahu. Nah, tadi bisa jadi di sini siang, di tempat lain malam, di tempat lain siang, di sini malam. Bisa jadi Lailatul Qadar kapan saja datang dan siapapun berhak. Tinggal kita minta siapa yang tadi takdir ditentukan. Karena bisa jadi setiap saat itu turun dan. Namun kenapa? Nah ini ada kritisnya kita dulu santri. Kenapa kok ada kalimat man qoma Lailatul Qadar, gitu kan? Siapa yang bangun di waktu malam Lailatul Qadar, maka kemudian ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ini bocoran-bocoran dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Ghazali ditulis ulang oleh Syekh Abu Bakar Syatra. Di situ disebutkan kalimatnya. Ternyata Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali, Lailatul Qadar bisa dihitung sebagaimana kalau puasanya hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Kapan itu? Nanti 14 malam, 15 malam, Sabtu malam. Kata Imam Ghazali, kata kamu percaya apa terserah. Lailatul Qadar
Kemudian beliau yang kemudian dijelaskan, ternyata Abu Hajar Asqalani semuanya mengiyakan, mengaminkan tentang apa yang dihitung oleh Imam Ghazali. Nanti silakan referensi. Jadi Lailatul Qadar siapa? Semua berhak. Pertanyaannya, ada yang mau, ada yang minta, apa yang enggak. Saya mau masalah ceramah di sini Ramadan tentang Hadiratul Qudsi, malaikat yang turun dari tempat gudang yang suci yang dari cahaya di malam-malam Ramadan. Kalau kita korelasikan dengan sekaf ayat Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar itulah bisa jadi dari awal sampai akhir Ramadan. Namun secara mafhum Rasulullah mengajarkan iltamisu fil awakhir atau fil akhir asrul awakhir, khususnya dicari pada 10 akhir. Yastahidu fil asrul akhir ma la yastahidu fil ghairi. Rasulullah mengajarkan bersungguh-sungguhlah di 10 hari terakhir. Bersungguh-sungguh di mananya kita nggak tahu, punya kesempatan lagi nggak tahun depan hidup dalam Ramadan. Maka kita di menjelang akhir ini, yuk kita bersungguh-sungguh menghidupkan malam Ramadan. Mudah-mudahan Masjid Al-Madani buka 24 jam untuk. Jadi i'tikaf itu nggak hanya malam, dari pagi, siang, sore. Kayak orang khuruj itu, pagi, siang, sore, malam udah terus sholat. Nah sampai buka. Makanya di tempat-tempat lain ada yang jual. Kalau Ramadan di sini, ya cuma ada ditanyain sama anak bininya, papa mana? Gitu kan, lupa di masjid. Ya sudah, kita di zaman ini cukup malamnya saja. Insya Allah. Itu baik juga. Hadirin yang saya hormati, masih boleh tambah lagi Pak Ustaz? Tambah lagi? Bangga. Wah, Pak Ustaz. Hari ini saya libur. Kemarin saya libur. Tapi kalau bisa dijawab, kalau enggak ya enggak. Dalam paksa yang bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ini aja, Pak. Yang tahu cara orang berzakat yang menerima zakat yang Ustaz katakan, zakat itu masuk dalam rukun Islam dan kita semua Islam, semua orang Islam jadi wajib untuk menunaikan zakat. Gimana caranya orang yang mendapatkan zakat itu untuk berzakat Ustaz? Ya, saya pernah dengar itu nanti dikasih terus nanti dibalikin lagi ke penerima zakat itu. Nah, gimana caranya juga kalau orang yang menerima itu kita udah memastikan orang itu udah melaksanakan zakat itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu caranya Al-Madani menerima zakat di sini biar nanti saya nyambung. Menerima zakat ada 2 versi kan? Ada yang datang dengan bawa beras, ada yang datang dengan uang, begitu kan? Atau dijemput di sini? Datang ya? Oke. Yang menerima terlepas dari apapun khilafiyah saya, yang menerima penerima disebut petugas zakat, terlepas dari khilafiyah orang ulama, ya saya tetap itulah amil. Amil di kontemporer zaman ini hanya itu. Beda dengan badan amil lain lagi. Amil penerima zakat, koordinator penerima zakat. Oke. Kemudian di sini maaf dibagikannya kapan? Biasanya umumnya Al-Madani. Contoh misalnya insya Allah Lebaran pada tanggal 21 Maret Sabtu. Kalau Muhammadiyah Jumat. Kalau pemerintah insya Allah hitungan yang insya Allah Sabtu. Beda pendapat. Tapi kalau hilal kalian ya apa kita tanggal sama. Tapi wallahu a'lam. Jadi ya siap-siap aja. Jadi itu. Tapi kalau perhitungan ininya mungkin tanggal 20, tapi kemungkinan tanggal 21.
Jadi di sini biasanya kalau misalnya Jumat Lebaran berarti hari Kamis dikasih. Siapa yang menerima zakat? Pertanyaannya dulu kan. Siapa di sini? Yang menerima zakat itu siapa? Dari panitia sudah inventarisir calon penerima zakat. Dari mana datangnya? Datangnya dari RT masing-masing wilayah. Oke. Di dalam dulu lingkaran dalam kan? Lingkaran Al-Madani ini. Jadi lingkaran pertama baru lingkaran keluar. Nah, ada makna zakat macam-macam. Kaitannya bisa jadi utamanya. Makanya sekarang saya memaknainya zakat. Kan masjid itu banyak, Pak. Ini maaf dulu nih. Kalau di sini masjid ini mencakup kewilayahannya apa saja? KRT-an, KRW-an atau lintas negara, Tangsel, Depok, mesti gitu. Di sini apa? Masjid Al-Madani ini statusnya se-RW saja atau mencakup beberapa RW yang hadir di sini biasa, Pak? Mungkin nanya dulu. Ada berapa RW itu, Pak? 2 RW. Nah, jadi kemudian kadang, ini maaf, saya termasuk ya saya tim fatwa di masjid saya tim ahlinya. Ingin menjelaskan bahwa yang paling utama adalah lingkup kita, dan kemudian besarannya bisa lebih. Jangan dari tahun ke tahun zakat itu segitu-gitu aja. Zakat itu misalnya dari dulu 5 kilo terus saya bilang, loh kata siapa? Penerima ya? Kalau misalnya potensi kita zakat lebih banyak misalnya contoh, mustahik kita 50 orang di lingkungan satu RW yang melingkari Al-Madani. Mereka berhak menerima yang banyak. Kalau misalnya andai saja kita sepakati oleh Allah, ya sudah, kita nggak mikirin. Ada yang mustahik profesi, ini dalam bahasa sosial ya sekarang begitu. Dari mana-mana nyari zakat. Ada yang mustahik memang kita tahu di mata kita. Jadi kalau misalnya hasil zakat dibagi 50 orang, itu sah, benar adanya. Jadi kalau satu dapatnya 1 karung, itu pantas. Daripada mereka diratain 5 kilo sama ribuan orang. Saya bilang gak manfaat. Lebih baik kita, atau ya udah jalan tengah, prosentasenya mereka lebih banyak. Yang lingkaran dalam berapa persen dari zakat itu, misalnya lebih besar. Kalau misalnya buat yang umum di lingkaran ring kedua cuma 5 kilo penerimanya, yang ini 15 kilo. Saya bilang gitu. Mereka adalah bagian dari kita. Mereka adalah bagian yang menerima zakat fitrah kita. Nah, pertanyaannya kan tadi, ini sebelum ngomongin tadi, kalau orang yang di sini dia benar, nah utamanya, ini salah, maaf. Kalau yang di sini saya mengajarkan ambil zakat, jangan orang kita jangan antri, datengin Pak. Mereka bukan nggak mau menerima, tapi kita yang mendatang, datengin Pak. Ini zakat dari jamaah Masjid Al-Madani. Nah, siapa yang menerima? Barulah dia terasa terima. Ajarallahu fima a'taita wa baraka fima. Dia terasa menerima. Coba kalau ngantri, aduh mental Islam semua. Nah, yang ngantri-ngantri itu mustahil profesi lain di luar. Makanya saya bilang, mulai saya jadi ada ring 1, ring 2. Ring 1 saya besarkan sampai 3-4 kantong, kalau banyak tergantung. Yang cuma 1 kantong. Karena mereka bisa jadi nggak jadi Al-Madani dapatnya di At-Taqwa, di mana. Maaf, bener nggak begitu? Pernah ngelihat nggak begitu? Saya sering. Tapi mereka saudara kita yang di sini, mereka nggak bakalan ngantri, mau datang di masjid. Mereka kita sudah datengin, nih Pak, cukup buat 1 bulan, 2 bulan, 4-5 kantong, 5 itu misalnya 50 kali 5 kan berarti berapa tuh? 25 liter kan, 1 kilo.
pas dia buat zakat. Itu lebih terasa zakat kita diterima. Maaf, sampai ada cerita, saya pernah. Ini kemarin saya juga, tapi ya saya nggak boleh kecewa. Ada yang selanggaran di rumah saya. Ya karena saya pas saya nggak ada, gitu kan, adanya gedean semua gitu kan, begitu dan biasa ada beras, ini beras gitu. Saya tahu orangnya, namun dicapnya orang itu memang udah malas, kasar. Begitu saya di belakangnya, ternyata bawa manggul beras yang dari rumah ditukar di warung Madura. Tuh kan. Ya dia senang ditukar, diganti apa? Tuh, berarti memang dia nggak butuh itu. Sampai seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kita screening yang di dalam kita ini, perbanyak mereka menerima anugerah dari kita. Akan lebih bermanfaat bagian dari hidup kita yang menerima ketimbang bagian yang luar. Karena bisa jadi mereka juga banyak dari tempat yang lain. Itu yang saya lakukan. Jadi barulah kemudian si penerima zakat merasa terima. Ajar Allah. Saya semoga Allah membalas apa dari atas harta yang kau berikan, dan kemudian semoga Allah memberkahi harta yang masih tersimpan. Amin. Kita terima. Makanya menerima zakat dalam panitia zakat ada yang memberi, ada yang menerima. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, bisa jamaah, bisa sendiri, lillahi ta'ala. Terima ajar Allah fima atita wa baraka fima. Saya terima zakat qabil itu saya terima, dan semoga Allah membalas atas harta yang kau berikan sebagai zakat fitrah, dan Allah memberkahi atas harta yang masih tersimpan. Nah ini salah satu urun rembuk tentang zakat fitrah. Karena apa? Zakat tiap hari terus-terusan, namun kemudian problematika masyarakat belum bisa diselesaikan. Bismillah. Anterin. Jangan suruh anterin. Mana? Pertanyaan yang terakhir. Lanjut. Nyambung apa tadi Bang? Maaf. Oke Bang. Jadi maksud saya yang menerima zakat itu begitu cara membayar zakat juga kita kewajiban hanya semua Ustaz. Yang menerima zakat itu kan juga membayar zakat. Oh, terus? Nah, apa dengan kayak gitu caranya, maksudnya udah dapat dari awal amil terus dia menjalankan lagi. Boleh. Nah itu yang saya contoh. Jadi dulu itu ini true story. Nah, ya kita dulu malam takbiran akhir Ramadan belum ada uang, santri semua kan. Gimana caranya kita bayar zakat? Gimana caranya? Ya udah caranya. Rupanya, nah ini karena kiainya kami alim ngerti. Udah, ini santri-santri itu mustadhafin, fakir miskin. Kiai datang, nih zakat dari saya keluarga, 1 paket zakat. Oh, saya terima zakat kan? Ya udah, ada waktu 10 orang. Ya udah, saya niatkan kan saya terima. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri nafsi bidalik. Geser itu nih buat kamu. Rupanya dia tahu diri, sudah zakat dengan itu. Nawaitu lagi zakat, akhirnya muter. Begitu kembali ke saya kan, sama cerita tentang sayur-sayurnya Nabi sahabat Umar. Jadi begitu sampai lagi, ya sudah, sebenarnya kita sudah zakat fitrah, sekarang yuk kita makan sama-sama. Begitu Mas Abdul. Kita punya kewajiban zakat. Karena apa? Zakat itu muslimin muslimat. Jadi nggak ada ukuran zakat kecuali zakat mal yang kaya. Kalau zakat fitrah yang hidup di malam Idul Fitri, dia punya kewajiban zakat. Maka contoh misalnya zakat fitrah, ada orang puasa nih, maaf. Begitu sehari sebelum Idul Fitri meninggal, pertanyaannya, kewajiban zakat nggak? Ya enggak. Makanya zakat itu adalah malam hidup yang ketemu malam awal Ramadan, malam awal Syawal, dia zakat fitrah. Saya kemarin isi pengajian di Kertanegara, ada jamaah yang lagi hamil. Pak Gofar doain, kayaknya 2-3 hari sebelum puasa lahiran. Ini adalah anak yang pengen dizakat fitrahin. Karena nanti bayi baru lahir sehari sebelum Idul Fitri, malam takbiran,
malam lahir 2 masa. Ramadan lahir, mak ikut malam Syawal, dia kena wajib untuk zakat fitrah. Nah kita juga saat tadi, ya udah tadi, saya terima zakat. Baik lagi, yuk kita masak bareng-bareng. Wah besok sih makan sama ketupat ke rumah kiai waktu itu, jadi tetap dibuat makan itu malam itu orang lapar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini untuk sholat malam. Jadi kan sholat malam kan ada beberapa ya, ada sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, istiqoroh, dengan witir. Nah misalkan nih dimulai dengan sholat taubat. Untuk taubat yang kita lakukan itu kita lakukan di dalam sujud. Kita ada dua pendapat yang saya yakin. Jadi yang pertama itu boleh disebut di dalam sujud kita bertobat atas semua kesalahan. Ada yang berpendapat tak boleh. Jadi sholat ya bacaan sholat. Taubat nanti dilakukan setelah selesai sholat terus berdoa. Nah itu gimana ya Ustaz? Termasuk yang lain, misalkan sholat hajat itu bisa disebut di dalam sholat yang hajat kita di sujud terakhir, itu bisa disebut di situ di sujud terakhir. Ada yang berpendapat tidak boleh karena itu bukan bacaan sholat. Bolehnya nanti setelah selesai sholat. Itu sih Ustaz. Baik. Saya mendapatkan pelajarannya begini. Mohon nanti jadi pembanding ya. Sholat taubat, sholat selainnya. Jadi qiyamul lail itu saya disclaimer dulu. Qiyamul lail itu hanya satu, hanya 2, yaitu tahajud dan kemudian witir. Makna qiyamul lail. Karena apa? Kalau taubat, istikharah termasuk kategori sholat mutlak, kapan saja, nggak harus malam, gitu ya. Jadi tahajud dan witir disebut qiyamul lail. Kemudian selain itu baru mutlak. Jadi taubat, hajat, apapun nanti mutlak. Nah kalau tadi pertanyaan taubat, saya tidak mendapatkan pelajaran bahwa kapan doanya taubat, di mana. Karena apa? Dalam riwayat yang saya dalam kitab Tabrul Mufidin, orang yang mengikrarkan sholat taubat itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib dalam riwayatnya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya hadis ahadi yang dialami, ayat yang dipahami oleh sahabat Abu Bakar. Kata sahabat, bila ada hamba Allah berdosa, kata Nabi gitu, kemudian dia segera lekas memohon ampun dan kemudian sholat 2 rakaat. Tidak disebutkan kata-kata taubat. Jadi kalau mengaku berdosa, kemudian mohon ampun kepada Allah, istighfar, kemudian sholat 2 rakaat, maka disepakati ulama itu yang dimaksud dengan sholat taubat. Kapan taubatnya? Kata-kata taubat artinya tabayatu taubatan, kembali, arujuk ilallah, kembali. Jadi kapan? Ketika kita mengaku dosa, nyesel, yaitu suruh taubat. Tanpa harus mengucapkan doanya apa, taubatnya di mana. Begitu kita sholat istighfar dan takbir Allahu Akbar, Allah tahu keadaan hati seorang hamba. Jadi saya tidak tahu di mana taubat. Ya taubat, orang yang menjaga taubat. Sama halnya di sholat hajat. Hajat kita butuh, Allah tahu kita butuh. Makanya dalam riwayat Ibnu Mas'ud kemudian apa? Ketika kenapa wajahmu muram, ada problem, ambillah wudu, sholatlah 2 rakaat. Nah, saat kemudian dimaknai oleh ulama itu disebut sholat hajat. Kenapa? Ada kebutuhan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat hajat, sholat taubat. Pertolongannya apa? Minta taubat, jadi sholat taubat. Minta apa? Sholat hajat. Minta hajat apa? Sholat hajat. Mintanya apa? Memilih sesuatu, sholat istikharah. Jadi kapan doanya? Karena apa? As-sholatu huwa ad-du'a. Sholat itu juga disebut doa. Boleh di awal sebelum sholat,
bisa di dalam sholat atau terakhir sholat, dibebaskan. Karena apa? Yang tahu hajat kita diri kita. Hanya saja begini kaifiahnya maksudnya. Kalau kita doa hajat itu jangan kemudian cukuplah, jangan sampai terucap hajat kita dalam doa dalam bahasa Indonesia. Cukup dalam hati. Begitu sujud, ya Allah saya pengen punya mobil. Nah itu sah itu batal sholatnya. Ya Allah saya pengen apa? Nah saat kita mengucapkan kalimat itu jadi batal. Kita paham kan begitu. Jadi yang nggak boleh itu saja. Kapan di mana tempatnya silakan. Kalau ada yang menyalahkan nggak boleh di dalam sholat. Loh, sholat itu doa. Sholat adalah doa. Nah terus gimana sholatnya? Bukankah Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni itu juga doa? Maka salah satunya guru kalau sekarang perspektif yang saya dapatkan, kalau misalnya kita sholat seperti itu, ingat doa di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuh, itu kan doa semua. Disitulah makanya guru saya Rabbi firli Rabbi, kalau kita pengen tobat ya kencengin Rabbi firlinya, wa'fu anninya. Kalau kita pengen rezeki warzuqni yang mantap. Kalau kita pengen petunjuk wahdini istikharah wahdini yang mantap. Kalau kita pengen ditutupi, disempurnakan, wajibuni yang mantap. Kira-kira gitu. Jadi di mana saja. Yang penting jangan terucap dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, saya pengen nikahin anak. Batal saat itu. Baik Pak, terima kasih. Jamaah yang saya hormati, demikianlah rangkaian ceramah dan juga dari bawah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah amal ibadah secara subhanahu wa taala. Di akhir kegiatan mohon perkenan Pak Ustaz memimpin doa. Terima kasih. Al-Fatihah. Silakan.